Assalamualaikum Sandi, apa kabar? Kan kemarin kita sempat bikin vlog berdua terus di update-nya di YouTube-nya Sandi. Sekarang aku mau bikin voice note, cuman tadinya aku itu mau video call, cuman ternyata nggak bisa direkam pas visi gitu. Jadi aku di sini mau Q&A sama kamu, boleh nggak sih? Waalaikumsalam, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah baik saya. Gimana kabar Pontianak? Mudah-mudahan jauh dari corona ya, amin. Boleh banget Kak, ya. Pontianak sekarang udah ada yang terinfeksi, cuman untuk di lockdownnya itu masih hanya beberapa bagian jalan aja yang di lockdown. Tapi uh, kalau untuk keseluruhan sih belum. Jadi aku sekarang juga lagi di rumah nih, isolasi diri sendiri karena kemarin sempat keluar dari rumah, sempat pulang dari luar kota, statusnya jadi ODP. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, di sini pernah nyesel nggak sih terlahir sebagai wanita tinggi? Oh, berarti lagi karantina mandiri ya. Mudah-mudahan pada sehat-sehat deh. Amin ya Allah. Tadi pertanyaannya, pernah nyesel nggak ya jadi cewek tinggi? Kalau jawaban aku sih nggak pernah nyesel Kak. Saya senang jadi cewek tinggi. Kalaupun pernah minder, iya, saya kan pernah minder ya, pernah minder karena beda dari yang lain. Menurut aku sih wajar sih kalau minder ya, namanya juga beda banget dari yang lain. Tapi kalau nyesel enggak, alhamdulillah seneng gitu. Jadi cepet dikenal orang. Kalau kita udah lama gak ketemu juga mereka masih pada ingat gitu karena unik, beda sama yang lain gitu. Oke, jadi intinya nggak pernah nyesel ya, terakhir sebagai orang tinggi. Ya benar, karena kita itu berbeda, karena kita itu unik, karena kita itu pokoknya wah gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalau terlahir kembali, kamu ingin menjadi wanita yang seperti apa? Wow, super banget pertanyaannya. Kalau aku terlahir kembali, aku pengen jadi wanita yang lebih tough, lebih kuat. Aku ngomong bukan lebih ke fisik, tapi karena memang lebih ke karakter Kak. Aku pengen menjadi orang yang lebih sabar, yang lebih ikhlas gitu. Karena ya sekarang juga kan secara fisik kita memang sudah beda dengan orang lain gitu. Banyak orang yang ngomongin itu mungkin ujian dari kecil malah gitu ya, yang karena beda dengan orang kebanyakan. Jadi kalau emang aku terakhir kembali, aku pengen jadi orang yang lebih tough, lebih sabar, dan lebih bijaksana setelah dewasa ya. Setelah dewasa gak ngambil keputusan yang salah, jadi minimal kebanggaan untuk keluarga. Dan jadi strong woman. Itu mungkin Kak. Luar biasa sekali, padahal kadang-kadang juga aku yang udah seumur gini itu malahan masih berpikir kekanak-kanakan. Tapi semoga kedepannya kita selalu baik ya, selalu tetap bersabar, selalu dijaga sama Allah. Oke, aku lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pernah dibully nggak sih, Sam? Kayaknya sih pernah ya. Pernah dibully verbal, kata-kata kayak gitu. Pas waktu SMA, kalau nggak salah SMA kuliah gitu, kadang-kadang ada orang yang atau cowok yang baik cowok ataupun cewek sih sebenarnya, yang to the point ngomongnya,
ngomongin ya, waduh, kamu kok tinggi banget sih, kayak pohon kelapa, kayak tiang listrik, kayak apa lagi ya, banyak lah gitu, saking aku tingginya mungkin jadi mereka kaget, tapi ditambahin gitu kata-kata yang gak ngenakinnya gitu. Harusnya kan gak usah ditambahin gitu. Waktu dulu aku sempat down sih, sempat down, kok aku beda sama yang lain gitu, kok orang lain ngomongnya gak ngenakin gitu. Untung aku orangnya, tapi itu gak diomongin ke orang sih, itu di hati aja, dipendem gitu. Jadi makin sini aku lebih itulah yang kuncinya itu menerima diri sendiri. Dan aku lebih, sekarang pun aku punya YouTube kan, aku sampai ngedeclare memperlihatkan tinggi badan aku tuh karena aku pengen melawan ketakutanku sendiri. Jadi aku nggak mau oke, orang lain ngelihat tinggi badan aku jadi pengen ngumpet dan sebagainya. Aku nggak mau, aku mending declare, memperlihatkan tinggi badan aku kalau aku nih tinggi gitu, bukan sombong, tapi aku pengen melawan ketakutanku sendiri. Daripada sembunyi, aku mending memperlihatkan gitu, kayak gitu. Oke, jadi intinya kamu pernah dibully ya. Sama juga sih, aku juga pernah sih dibilangin diajak tiang listrik, pohon kelapa juga pernah. Tapi memang kita itu nggak terlalu memang mungkin seperti aku juga pernah sempat sedih, sempat membenci diri sendiri, tapi aku bersyukur banget punya mama yang selalu mendukung aku, yang selalu membuat aku kuat. uh, dan juga memang aku setuju banget sama kamu, kita harus nunjukin ke dunia kalau kita tuh nggak berbeda, kita tuh masih manusia. Dan aku suka banget sama ide kamu buka YouTube. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat ya. Apa komentar teman-teman baru kamu saat tahu tinggi badan kamu? Variatif sih kak, biasanya ada yang ngomong langsung, ada yang cuma ekspresi doang, ada yang kayak cuma dalam hati doang gitu, ini orang tinggi banget kayak gitu. Atau ada yang langsung ngomong, kamu tinggi banget, waktu kecil makan apa, kayak gitu. Ada yang, oh, kamu turunan ya, kayak gitu. Banyak sih variasi, ada yang cuma ekspresi, kelihatan gitu ekspresi kagetnya tuh. Tapi aku suka sih kadang-kadang, kalau dulu mungkin belum terbiasa, sekarang udah terbiasa, jadi aku ngeliatin orang yang kaget sama aku tuh jadi pengen ketawa gitu ngeliatnya. Ya sih, biasanya memang suka kayak gitu kan. Banyak orang-orang yang berkomentar kayak apa sih, apalagi kalau teman-teman yang baru ketemu, dari yang tadi belum pernah ketemu, sudah ketemu, komentarnya banyak. Aku juga biasanya ngerasain kayak gitu sih. Oke, ini pertanyaan kelima. Waktu pertama kali ketemu aku di Jakarta, komentar kamu apa sih? Apa pendapat kamu saat ngeliat aku? Itu aja sih. Nah, waktu aku ketemu kakak di Jakarta itu, ini beneran ya kak, aku bersyukur alhamdulillah ketemu sama cewek tinggi gitu, temen cewek tinggi gitu, karena aku jarang banget ngeliat temen yang lebih tinggi dibanding aku. Kan kita juga nggak terlalu jauh ya bedanya gitu, jadi aku ngerasa ada temen. Kalau aku komentar atau pendapat tentang kakak sih, Masya Allah ya, kakak tinggi banget. Beda sama aku aja 8 cm sih. Aku ngerasanya kakak aku aja udah tinggi, ada yang lebih tinggi. Jadi aku juga respectnya itu kakak bisa menerima diri kakak gitu. Terus banyak hal yang kakak sampaikan ke aku tuh
ngena banget karena punya pengalaman yang sama, dan aku lihat juga kakak lebih dewasa dibanding aku dalam nyikapin tinggi badan kakak gitu. Jadi I believe you are strong woman. Iya ya, begitu ngeliat kamu tuh, apalagi pas sempat cerita-cerita gitu kemarin, ternyata aku tuh baru, aku gini, perasaan aku tuh gini, dalam hati itu ngomongnya gini, astaga, ternyata gak cuman aku, ternyata ada juga gitu lah. Jadi kayak punya temennya gitu, sesama cewek tinggi. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Pertanyaan nomor 6. Jadi sebelumnya aku cuma mau ngasih tahu, beberapa orang yang aku temui itu selalu ngomong kayak gini, Gaby, kalau kamu punya pacar pastinya harus lebih tinggi dari kamu ya. Pacar kamu lebih, terus ada juga yang bilang kayak gini, pacar kamu lebih tinggi ya dari kamu, pacar kamu tingginya semana kamu, dan bla 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 bla. Nah sekarang aku mau tanya kamu, pacar ketinggian mana, kamu atau pacar kamu? Aku gak punya pacar kak, aku mau langsung nyari suami, insya Allah, mudah-mudahan, doain aja. Tapi aku pernah hubungan sama cowok dan cowoknya tidak lebih tinggi dari aku gitu. Ada yang mungkin sepadan atau sepantaran, tapi ada yang lebih pendek juga dari aku. Jadi kalau menurutku hubungan itu tidak tidak dari fisik tapi dari hati gitu. Jadi kalau Allah ngasih jodoh aku ternyata lebih pendek dari aku nggak apa-apa. Aku bersyukur kalau emang dia sayang sama keluarga, sayang sama aku, baik, soleh, it's okay, no problem gitu. Kalau untuk fisik ternyata dia lebih pendek, itu mungkin. Iya iya iya, yang penting itu hati ya. Aku juga pernah pacaran kok dengan orang yang lebih pendek dari aku. Eh, Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ini aku ambil dari pertanyaan kamu waktu di Jakarta dulu ya. Anggota tubuh mana yang paling kamu sukai? Paling disuka ya, karena kita harus suka semua anggota tubuh kita, tapi yang aku paling suka itu apa ya? Aku suka dagu sama alis aku sih. Kalau kakak apa? Kalau aku jawabnya apa ya kemarin? Eh, aku suka tangan kanan aku. Wah, ada apakah dengan tangan kanan? Tangan kanan saya itu ibarat sebuah mesin uang, bisa menghasilkan uang. Soalnya nge-cruise nggak mungkin pakai tangan kiri kan? Aduh, kakak bisa aja. Bener sih. Oke, saya masuk ke pertanyaan terakhir. Sebelumnya aku mau bilang sesuatu ini. Di dunia ini manusia itu tidak sempurna. Ada yang mempunyai kekurangan, ada yang apa sih istilahnya? Ada yang punya kelebihan, tapi kebanyakan dari orang-orang itu suka menghina kekurangan orang lain. Jadi ada beberapa orang yang merasa dirinya itu sempurna sehingga dia bebas menghina orang lain. Nah, menurut kamu, harapan kamu ke depannya apa sih untuk orang itu? Orang yang seperti itu, yang suka merasa dirinya paling hebat, orang yang merasa dirinya paling sempurna, orang yang bebas, orang yang suka menghina orang lain yang menurutnya itu wah gitu loh. Oh ya. Untuk orang-orang yang merasa dirinya saya jauh lebih baik, saya lebih sempurna dari orang lain, mudah-mudahan mereka sadar kalau di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi gitu. Yang sempurna hanya milik Allah. Orang kaya pun Allah ngasih bangkrut aja langsung jatuh miskin. Orang cantik ataupun ganteng dikasih sakit ataupun kecelakaan jadi nggak cantik atau ganteng lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak akan berubah itu apa ya, yang
yang dilihat atau yang dilihat sama orang itu akhlaknya gitu. Kalaupun memang fisiknya kurang tapi hati dan akhlaknya baik, orang-orang juga bakal suka, orang-orang juga bakal sayang gitu. Jadi bukan karena fisiknya cantik ganteng aja mereka pada suka, orang-orang pada suka, tapi kalau fisiknya cantik ganteng tidak diimbangi dengan akhlak dan hati yang baik, kayaknya itu nothing deh. Mudah-mudahan cepat sadar orang-orang yang seperti itu gitu. Jangan sombong gitu. Yang berhak sombong itu Allah, karena Allah maha segalanya. Iya benar, kadang ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan itu membuat dia juga lupa diri. Thank you banget ya udah ngeluangin waktunya aku, dan ini aku benar-benar makasih banget deh. Semoga Seni dan keluarga sehat dan kerjaannya lancar. Semoga corona juga udah dihapus dari muka bumi. Oh ya, bentar lagi mau puasa. Aku kalau ada salah mohon maaf lahir batin ya. Amin. Mudah-mudahan kakak selalu sehat, selalu kuat, selalu sabar. Sehat-sehat di sana sama keluarga. Aku juga mohon maaf lahir batin. Maaf kalau banyak salah, banyak kekurangan. Mudah-mudahan corona cepat teratasi. Mudah-mudahan corona cepat hilang dari muka bumi. Ya kak, sama-sama. Aku juga makasih banget waktu itu kakak ngeluangin waktu buat aku. Makasih ya. Aku udah sama kasih udah mau nunggu beberapa lama, soalnya kita harus balik ke kantor lagi kan sebentar.